Oke Bapak Ibu, selamat siang. Siang. Ya, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu. Pada saat ini kita akan mengadakan yang namanya seminar kecil yang berhubungan dengan disiplin positif. Jadi disiplin positif ini nanti sangat berkaitan erat kaitannya nanti dengan pelaksanaan di sekolah. Untuk bagaimana nih nanti cara melaksanakan yang namanya disiplin positif. Oke, jadi sebelum kita lanjutkan tentang apa itu disiplin positif, menurut Bapak dan Ibu, ada di sana yang namanya POSIT yang sudah kami bagikan tadi. Kami mintalah bantuan Bapak dan Ibu. Menurut Bapak dan Ibu, apa itu kira-kira yang namanya disiplin positif yang ada di sekolah kita? Bisa dituliskan baru kita tempel nanti di sini. Disiplin positif. Webinar ini kasih pulpen ya. Oh iya. Oke Bapak Ibu yang sudah selesai bisa langsung kita tempelkan biar kita bacakan dulu Bapak dan Ibu apa itu yang namanya disiplin positif. Satu kata saja bisa. Di sini aja. Tempel aja di sini. Kurang Pak kertasnya. Oke, lanjut. Tunggu saya yang susah-susah, yang mudah-mudah saja. Karena yang pastinya di sekolah kita ini kan sudah ada yang namanya disiplin. Nah, jadi menurut Bapak dan Ibu apa itu disiplin positif? Kira-kira seperti itu. Gak usah dicontek kawannya. Ini kan kita aja. Biasanya kayak gitu Pak, contek dulu. Biar lengket. Kurang dua lagi dengan kami. Oke, jadi inilah menurut Bapak dan Ibu yang namanya disiplin positif. Biar kita bacakan. Yang pertama, bertujuan berbuat baik. Yang kedua, ketepatan waktu yang telah ditetapkan. Kemudian yang berikutnya, kegiatan positif. Kemudian wajib saya buang sampah pada tempatnya. Kemudian suatu tindakan yang bertujuan baik. Kemudian aturan yang membuat siswa di sekolah menjadi lebih baik. Kemudian hadir tepat waktu, hampir ada yang sama. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian disiplin positif adalah budaya positif di sebuah organisasi atau lembaga. Kemudian ada lagi yang buat bahwa disiplin positif itu adalah pendekatan untuk mendidik anak tanpa hukuman dan bahagia. Ya, itu menurut kita yang namanya disiplin positif. Oke, jadi sebuah yang sudah kita tulis itulah yang sudah terbiasa yang kita laksanakan, disiplin positif. Kemudian nanti kita lihat apa itu disiplin positif. Tapi menurut Bapak dan Ibu itulah tentang disiplin positif. Kemudian untuk konsep budaya positif nanti ada beberapa hal. Yang pertama dia perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif itu sendiri. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru. Keyakinan kelas. Dan yang terakhir segitiga restitusi.
Jadi mulai dari tadi yang perubahan paradigma belajar sampai segitiga restitusi, itulah nanti yang menimbulkan atau yang mengakibatkan konsep daripada budaya positif itu. Ya, jadi kita bahas yang pertama, pembelajaran paradigma baru. Ini berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Kita tahu bahwa di profil pelajar Pancasila itu ada yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Kemudian keempat, kreatif. Dan yang kelima, bernalar kritis dan mandiri. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Artinya bahwa dalam pembelajaran di kelas kita harus membedakan setiap peserta didik. Karena kemungkinan di kelas itu ada yang sudah bisa misalnya apa yang mau kita ajarkan, kemudian ada yang belum bisa, ada yang setengah bisa. Jadi harus kita lihat nanti di sana yang namanya sistem pembelajaran dengan konsep berdiferensiasi. Kemudian berdasarkan tahap perkembangan dalam mewujudkan belajar profil Pancasila. Nah, itulah dia nanti sistem pembelajaran di paradigma baru yang tertuang dia nanti seluruhnya dalam kurikulum Merdeka yang sekarang yang digunakan secara nasional namanya kurikulum nasional. Oke, selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif itu artinya dari kata asing artinya adalah belajar. Ya, jadi untuk mengerjakan sesuatu hal maka disitulah dia nanti muncul kata disiplin. Ya. Selanjutnya, bahwa disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi contohnya seperti ini. Siswa kita arahkan untuk berbuat disiplin, dia belum tentu mau. Kenapa? Karena dia tidak meyakini akan hal yang tersebut. Contoh, ambil sampah, dia tidak mau. Kenapa? Karena dia tidak meyakini itu. Nah, begitu, ya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penetapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau hukuman. Jadi kadang-kadang kalau yang selama ini bisa saja kita bilang siswa itu disiplin karena kita memberikan suatu harapan atau imbalan. Contoh, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dikasih 10.000 gitu. Sudah, jadi dia termotivasi akan sesuatu hal karena ada yang diharapkan, bukan dari diri sendiri. Nah, begitu ya. Kemudian tujuan pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka memiliki perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti ada itu nilai-nilai kebajikan universal, contohnya saling menghormati, kemudian kerjasama dan seterusnya. Kemudian memiliki motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, ya, ke arah perilaku yang lebih positif. Sudah. Jadi di dalam disiplin positif itu supaya dia benar-benar melaksanakan atau menjalankan disiplin yang positif harus yang ada motivasi dari dalam diri sendiri, bukan karena motivasi dari seperti ada karena imbalan ataupun ada karena hukuman. Ya, jadi sekarang kalau kita lihat yang selama ini di sekolah kita, siswa itu kenapa misalnya melaksanakan, kita katakan dia disiplin, kemungkinan ada dua. Apakah itu dari dalam diri sendiri melaksanakan itu karena takut hukuman, atau ada pujian? Nah, pujian itu termasuk imbalan, begitu ya. Jadi kalau misalnya begitu datang siswa dari rumah ke sekolah langsung dikutip sampah, nah, sekarang pertanyaannya,
dia kan disiplin. Tapi disiplinnya tadi apakah dia dari diri sendiri yang muncul atau karena takut dibentak atau dihukum? Nah, ya, itu dia maksud daripada yang disiplin positif. Kemudian tadi nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama itu diambil dari profil Pancasila itu sendiri. Itu tadi sudah dijelaskan di awal. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu dari profil pelajar Pancasila. Kemudian keterampilan hidup. Apa itu keterampilan hidup di kebajikan universal? Nah, yang pertama di sana adalah dapat dipercaya. Kemudian ada lurus hati, kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang, kemudian memberikan yang terbaik dari diri, selanjutnya peduli, penalaran, bekerja sama, dan seterusnya. Itu di keterampilan hidup. Kemudian yang ketiga, dari sikap murid. Ini yang selalu kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di peserta didik atau murid. Yang pertama, toleransi. Ya, toleransi. Bagaimana toleransi dia? Nah, itu dia nanti nilai-nilai kebajikannya. Kemudian rasa hormatnya, Kadang-kadang siswa ini ada yang harus dipaksa dengan seperti dulu ada 3S, senyum, salam, sapa. Sudah. Ada yang tidak dari diri sendiri. Karena sudah dilihat orang takut dia kena tegur, maka dibuatlah itu disalam. Nah, sudah, karena tidak diyakini dari diri sendiri. Nah, gitu ya. Kemudian ada integritasnya, kemudian kemandiriannya. Mandirikah dia dalam belajar atau tidak? Itu bagian dari nilai-nilai kebajikan yang bertujuan dia nanti untuk mencapai disiplin yang positif. Kemudian menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kemudian kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Jadi ini nilai-nilai kebajikan. Jadi kemungkinan di profil Pancasila, keterampilan hidup, kemudian sikap murid, kok ada yang sama? Kan gitu pertanyaannya. Memang sama, karena itu adalah nilai-nilai kebajikan. Di sini ada kerjasama, di sini juga ada kerjasama. Karena ini adalah menurut daripada pendapat yang sudah dihasil daripada penelitian, gitu. Ya, untuk nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, yang berikutnya namanya kebutuhan dasar manusia. Ini salah satu yang menjadikan hidup itu disiplin. Kenapa seseorang tidak bisa mencapai hidup disiplin? Karena tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Oke, sekarang apa itu kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Jadi ada orang seperti ini, siswa contohnya. Dia itu tidak bahagia kalau tugas yang diberikan guru tidak selesai. Tidak bahagia dan tidak senang, ya. Ada orang yang sangat senang kalau dia ada misalnya bermain-main, ya. Jadi itu kebutuhan dasar manusia. Jadi secara garis besarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian yang kedua misalnya kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di kelas itu siswa itu supaya bisa dia disiplin ke arah yang positif, dia harus ada rasa diterima kawannya kaki atau tidak. Jadi sering siswa misalnya memberitahukan ke orang tua, saya tidak suka lagi misalnya di SMA begitu tahun. Kenapa? Karena ada kawan-kawannya cuek sama dia, tidak diterima dia dalam pergaulan sehari-hari, gitu ya. Merasa terkucil dia,
di kelas itu. Jadi dia kurang terima. Jadi dia dalam mengikuti segala PBM-nya, pembelajaran di sekolah itu tidak bahagia dia, tidak terpenuhi kebutuhan dasar siswa tersebut. Kemudian ada yang ingin kebebasan. Kemudian ada yang senang. Kemudian ada ingin menguasai sesuatu, ya. Kayak ini. Jadi kalau misalnya yang 5 kebutuhan dasar manusia ini mulai bertahan hidup, selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan dan penguasaan, ini terpenuhi semua, maka akan muncul yang namanya disiplin ke arah yang lebih positif. Dia akan senang melakukan sesuatu. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang yang bertahan hidup. Apa itu contoh bertahan hidup? Misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Untuk di sekolah. Nah, untuk yang bertahan hidup misalnya dari masalah keamanan. Kalau siswa itu misalnya atau murid itu tidak merasa aman di sekolah, misalnya terjadi pembulian dan seterusnya, maka salah satu kebutuhan dasarnya sudah tidak terpenuhi. Maka inilah yang mengakibatkan nanti muncul tindakan-tindakan ke arah yang negatif. Nah, gitu ya. Kemudian kesehatan juga. Jadi sama seperti tadi pagi misalnya kalau pacaran, begitu mulai pacaran sudah pada berpingsanan, nah, maka di bertahan hidupnya sudah berkurang satu. Nah, gitu ya. Jadi untuk menjalankan apa yang dibuat dia nanti di sekolah itu sudah tidak terpenuhi salah satu. Nah, gitu. Selanjutnya kasih sayang dan perasaan diterima. Nah, ini yang pertama, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ini dia tadi. Kalau misalnya di dalam kelas itu tidak ada misalnya pembagian kelompok ya. Ada kelompok A, ada kelompok B dan seterusnya. Jadi seseorang misalnya tidak diterima di kelompok yang lain dan seterusnya, atau ada juga siswa itu nanti atau murid itu tidak diterima di 2 kelompok itu, atau terjadi kotak-kotakan, maka kebutuhan dasarnya sudah berkurang lagi, ya. Jadi kalau begitu banyaknya nanti kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, maka disinilah gejolak manusia itu ke arah yang lebih negatif, gitu, ya. Oke, selanjutnya penguasaan. Nah, penguasaan itu misalnya keinginan untuk dianggap berharga. Nah, jadi kita juga Bapak Ibu di penguasaan, kalau misalnya kita selalu merasa tidak dianggap, kan kecil perasaan, atau dikucilkan dari teman, nah, begitu ya. Nah, kemudian bisa membuat perbedaan. Kemudian bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, gitu. Jadi yang ini semua nanti kalau sudah ada dalam diri kita dihormati, kita diakui, kita kompeten, maka di penguasaan kebutuhan hidup itu yang sudah dipenuhi. Nah, jadi semakin kita terbiasa melakukan hal-hal yang lebih baik, gitu ya. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu dalam hal kemandirian. Kemudian memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ya, itu dia kebebasan. Bukan berarti kebebasan itu kita sesuka hati. Sama seperti sekarang, banyak prinsip yang berbeda. Merdeka belajar, bebas ya. Jadi kalau sudah merdeka belajar, berarti kedisiplinan di sana sudah muncul, sudah pasti muncul. Tapi orang yang didisiplinkan belum tentu dia merdeka. Tapi orang yang sudah merdeka adalah sudah yang disiplin, gitu, ya. Oke, selanjutnya kesenangan. Senang akan apa? Nah, jadi kesenangan itu misalnya ini berhubungan dengan siswa, misalnya bermain. Kemudian tertawa, kemudian suka permainan. Ada siswa yang tidak suka permainan, gitu ya. Kemudian suka mengoleksi barang, kemudian suka bergurau dan seterusnya.
Ya, itu bentuk bagian kesenangan. Oke, kemudian sekarang masalah perilaku manusia. Tadi sudah kita bahas dia yang mengenai paradigma baru. Kemudian yang berikutnya disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang berikut adalah perilaku manusia itu sendiri. Perilaku manusia itu sendiri. Kalau diizinkan misalnya Bapak dan Ibu, menurut Bapak dan Ibu itu apa itu misalnya, apa itu perilaku? Perilaku. Tingkah laku, sikap, karakternya, gaya hidupnya, dan seterusnya. Itu berhubungan dengan perilaku. Oke, selanjutnya di perilaku manusia itu dia nanti ada dua hal yang membuat perilaku manusia itu muncul. Yang pertama karena ada dari luar. Yang kedua ada dari dalam diri sendiri. Sudah? Tadi sudah diawali di depan. Kalau misalnya supaya siswa termotivasi, kita memberikan imbalan atau pujian dan seterusnya, maka itu merupakan motivasi apa itu? Ekstrinsik. Jadi kalau motivasi intrinsik itu kira-kira apa? Motivasi dari diri sendiri. Contohnya kalau siswa untuk belajar. Motivasi intrinsiknya kira-kira apa? Dia secara sadar misalnya mau meraih masa depannya gitu. Jadi dia belajar. Kalau dia misalnya mau masuk universitas tertentu, ya dia belajar supaya mendapatkan itu. Itulah contoh-contoh motivasi in dan X, ya. Artinya kalau motivasi dari dalam diri sendiri, dia tidak ada arahan dari luar. Tidak ada arahan. Dia muncul dari diri sendiri. Contoh, saya tahun depan harus masuk ke UGM. Maka untuk mencapai supaya dia masuk ke UGM, apa yang muncul dalam hati? Yang pertama, harus belajar dengan kuat. Membahas soal-soal dan seterusnya. Kalau yang membahas soal-soal misalnya harus paksa guru. Ini bahas sampai 15 soal. Ini bahas sampai 20 soal. Itu termasuk X-nya. Ya, motivasi dari luar. Oke, selanjutnya tadi motivasi ekstrinsik ini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Itu tadi. Kalau misalnya siswa kita datang ke sekolah, begitu datang langsung diikuti sampah. Kalau kita tanya dulu dia misalnya siswa itu, kenapa dia berbuat demikian? Kemungkinan besar bisalah kita bilang 50% takut kena hukum. Ya, takut kena hukum. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pujian, begitu diikuti banyak kali di tangannya sampah, maka ada pujian, mantap. Sudah, padahal dalam hatinya lain. Ya, gitu ya. Kemudian kalau dia intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya, ya, yang mereka percaya. Kalau misalnya banyak sampah, kalau mereka percaya bahwa sampah itu tidak bagus, maka pasti dia dibuang sampah ke tempatnya, ya. Kalau siswa itu misalnya atau murid itu meyakini bahwa tugas yang diberikan guru itu harus dikerjakan dengan baik, tanpa melihat Google, tanpa tanya-tanya kawan dan seterusnya, maka dia akan mengerjakan dengan bagus. Kalau dia memiliki motivasi secara intrinsik, ya, yaitu bagian bentuk dan disiplin. Oke, berikutnya. Sekarang ada namanya hukuman konsekuensi restitusi. Menurut Bapak dan Ibu, apa itu hukuman? Apa itu hukuman?
Ganjaran. Apa lagi? Biasanya kita kalau mengajar di kelas, masuk kita misalnya ke kelas 12 biasa ini, pasti ada aturan yang kita buat. Kalau yang melanggar aturan pasti tidak hukum. Sudah? Artinya di sana membuat peraturan itu dari satu arah, hanya kehendak daripada si guru, bukan kehendak siswa. Gitu ya. Yaitu dia masalah hukuman. Jadi hukuman itu tidak terencana. Kalau kita lihat misalnya siswa datang terlambat, tidak kita rencanakan untuk marah, langsung marah, tampar dan seterusnya. Itu hukuman. Begitu kita lihat rambutnya panjang tidak sesuai dengan ukuran atau aturan di sekolah, langsung ambil gunting. Itu hukuman. Tidak ada direncanakan daripada itu, tapi dia muncul secara tiba-tiba. Yaitu dia, ya, kalau hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi datang dari pagi murid atau siswa dari rumah, dia tidak tahu apa yang akan terjadi sama dia. Dengan situasi misalnya kalau dia tidak pakai dasi, kalau topinya tidak bagus dan seterusnya, dia tidak akan tahu. Sudah? Begitu dilihat langsung kena hukum. Nah, begitu ya. Oke, kemudian bersifat satu arah. Ini tadi satu arah. Kenapa dia satu arah? Karena kita yang memutuskan aturan. Kita yang memutuskan. Contoh, kalau kita sudah masuk ke kelas untuk memulai pembelajaran, siapa yang terlambat masuk kelas, usap di